Selamat untuk Pak Yudi dan juga Bu Clara atas pernikahan kalian. Semoga kalian selalu bahagia. Clara, kakakmu sudah setuju ngasih proyek Liam ke perusahaan Yudi ya. Sekarang kamu sudah bisa tenang kan? Ayah, bilang terima kasih ke Kak Kiano ya. Kamu sudah dapat proyek Liam. Masalah keluarga Juanda juga sudah beres. Sudah aman kalau mau Ipo. Oh iya, soal beli pulau itu, sudah bilang ke Yudi belum? Belum. Kalian sudah nikah 3 tahun, tapi sama sekali nggak pernah ngunjungin ayah. Ayah nggak peduli. Minggu ini, kamu ajak Yudi ke sini. Tinggal di pulau kita selama beberapa hari. Iya, Ayah. Aku pasti ajak dia ngunjungin Ayah. 3 tahun lalu, aku nikah sama Yudi. Ayah ngumumin kabar soal kebangkrutannya, terus ngasih semua aset buat dikelola kakak angkatku. Dengan bantuan Kak Kiano, perusahaan Yudi jadi makin maju. 2 hari lagi, hari ulang tahun pernikahan kami yang ketiga. Boleh juga kalau liburan di pulau Ayah. Sayang, udah 3 tahun, tapi Yudi belum ngambil surat nikah kami. Dia juga gak pernah nyentuh aku. Sayang, anak siapa ini? Yudi. Yudi, kau gak dijawab sih? Dia nggak penting. Kamu dan anak kita yang lebih penting. Yudi, kita udah nikah 3 tahun. Kamu sama sekali gak pernah nyentuh aku. Tapi malah selingkuh sama cewek di bar sampai punya anak. Teganya kamu kayak gini ke aku. Katanya Pak Yudi sayang banget sama istrinya. Tapi sekarang dia malah sering nempel ke Rani. Cewek itu udah pacaran 3 tahun sama Yudi. Pasti Rani menderita. Terus kenapa Yudi nggak minta cerai aja? Supaya dia bisa kasih kejelasan ke Rani. Cerai? Pak Yudi aja nggak pernah ngedaftarin pernikahannya sama cewek hina itu. Memangnya cewek hina itu kenapa? Cerita dong. Aku? Cewek hina? Aku ini masih perawan ya. 3 tahun ini, Yudi gak pernah nyentuh aku. Clara, kamu tahu nggak kenapa dia nggak pernah nyentuh kamu? Soalnya kamu udah kotor. Dia sendiri yang bilang, tiap ngeliat kamu, dia selalu ingat malam pernikahan kalian. Waktu kamu diculik itu. Ternyata, gara-gara itu, kamu gak ngedaftarin pernikahan kita. Clara, murid rahasia Mas Serbaji, mantan juara bela diri. Selama 25 tahun itu, sekarang lagi di kota. Lagi banyak kasus penculikan perempuan. Aku perlu bantuanmu buat misi penyelamatan kita. Bu Clara, makasih sudah jadi mata-mata dan bantu kami nyelamatin Sandra. Clara, hari ini kita kan mau nikah, kok kamu belum baik? Hari ini di kota terjadi banyak kasus penculikan perempuan. Clara, ada berita soal kamu di kasus penculikan. Kamu dilecehin mereka. Sayang, tenang aja. Aku gak apa-apa kok. Aku tanya, kamu dilecehin sama mereka nggak? Aku gak diapa-apain. Aku punya bukti video. Proses penyelamatan cewek yang diculik sih, tapi dalangnya masih belum ketahuan. Jadi belum bisa diumumin. Kamu gak pernah percaya aku ya? Oh iya, aku lupa bilang, aku hamil. Katanya beberapa bulan lagi, dia bakal ngedaftarin pernikahan kami. Waktu itu nanti, kamu beneran bakal jadi orang ketiga loh. Orang ketiga? Pak Yudi, kami tahu kamu cinta sama Rani. Tapi dia kan lagi hamil. Kamu harus tahan sedikit lah. Memangnya kenapa? Asal Kak Yudi mau, aku rela. Ngasih apapun juga. Lagian sudah 3 tahun. Dia sabar sama cewek hina itu. Kakak pasti menderita ya. Rani, kamu sayang banget sama Pak Yudi ya? Pak Yudi,
kalau nggak berani bilang ke Clara soal ini, biar kami aja yang bilang. Jangan sampai Rani dan anakmu menderita. Kalau kalian berani bilang ke istriku, kalian tanggung akibatnya sendiri. Bentar lagi perusahaan mau IPO. Aku nggak mau ada masalah. Hari ini sudah cukup. Aku harus pulang nemenin Clara. Gimana, sudah bilang ke Yudi? Buat liburan ke pulau kita. Kapan kamu pulang? Belum ya. Nanti aku pulang sendiri aja. Nah, kamu kenapa? Yudi lagi sibuk kerja ya. Beberapa hari lagi. Ayah dan kakak mau ke sana. Jemput si kecil ini buat pulang. Baru pulang ya? Sayang, ayo ganti sandal terus makan dulu. Hari ini aku masakin daging merah kesukaanmu. Ternyata perhatianmu tiap hari ini cuma pura-pura. Kamu sampai pura-pura jadi suami yang sempurna kecuali di dalam kamar. Kok minum banyak banget sih? Abis nikah 3 hari, akhirnya aku... Sayang, aku kebanyakan minum. Malam pertama kita, nanti aja habis ngedaftarin pernikahan ya. Sejak malam itu, kamu tidur di ruang baca. Udah sampai 3 tahun. 3 tahun ini cintamu cuma pura-pura. Ternyata waktu itu kamu gak mabuk, kamu cuma jijik sama aku. Takut aku bikin kamu kotor. Sayang, kok nggak makan sih? Oh, aku tahu. Ayo. Sayang, kamu kenapa? Nggak enak badan ya? Nggak apa-apa kok. Tadi aku kebanyakan minum sama teman-teman. Aku minum 2 gelas lebih. Aku nggak nyangka. Sekarang aku juga jijik sama kamu. Abis ini, kita pisah aja. Pak Direktur, saya mengundurkan diri. Dokter, cepat periksa istri dan anakku. Mereka kenapa? Maaf ya. Sayang. Sayang. Dia itu istri rekan kerjaku. Rekanku lagi nggak di sini. Makanya aku terpaksa bilang dia istriku. Sayang, kamu ngundurin diri ya? Nggak apa-apa. Sekarang aku bisa ngasih kamu 10 kali lipat, nggak apa-apa. Nanti kamu tinggal di rumah dan hidup yang nyaman, ya? Iya, oke. Suami Bu Rani, di mana? Saya butuh tanda tangan Bapak. Sayang, aku tanda tangan dulu, nanti aku kabari ya. Iya, sana. Clara, malam ini ke bar ya. Aku dan Yudi bakal di sana. Ayo kita ketemu.
Sayang, sini. Hari ini, aku mau berterima kasih kedua orang. Yang pertama, Bu Clara. Yang kedua, Pak Yudi yang selalu merhatiin aku. Dia orang paling penting di dalam hidupku selama ini. Sayang, kamu nggak tahu cara minum tequila kan? Coba deh. Bu Clara, dulu Pak Yudi jarang minum alkohol loh. Aku yang ngajarin dia minum tequila. Rani, pantas kamu ahli di dunia malam ya. Kamu ngerti banget. Sayang, tadi Rani juga bilang makasih ke kamu. Lebih sopan dikit dong. Aku pergi dulu ya. Aku mau jemput teman-temanku. Clara, kok kamu ngomong gitu sih ke aku? Memang siapa yang gak tahu? Kamu gak pernah disentuh Yudi. Soalnya 3 tahun ini, dia ngerasa kamu kotor. Kotor. Aku nggak kayak kamu ya. Meski aku dari dunia malam, tapi badanku ini cuma buat Yudi aja. Tapi kamu, waktu kamu diculik itu, kamu diapain aja? Cuma kamu yang tahu. Rani, jangan sembarangan nuduh aku ya. Aku memang diculik penjahat sehari semalam. Tapi aku masih ingat. Di ruangan gelap itu, ada cewek yang diikat kayak anjing. Maksudmu itu aku? Kamu? Kok seingatku, cewek itu mirip banget sama Rani ya? Jangan sembarangan ya. Aku nggak tahu apa-apa. Jangan nuduh tanpa bukti. Jangan asal ngomong dong. Waktu itu aku nggak lihat jelas sih. Tapi kalau dilihat-lihat, memang dia orangnya. Bu Clara, kenapa ibu maksa aku kayak gini? Ibu tahu aku lagi hamil, aku nggak boleh minum. Aku dan Pak Yudi, gak ada apa-apa kok. Clara, kamu kan perawat. Kok kamu bisa maksa ibu hamil minum alkohol? Aku nggak maksa dia kok. Kamu percaya dia atau percaya aku? Ibu hamil mana yang mau nyakitin anaknya? Aku nggak nyangka. Gara-gara iri, kamu jadi jahat ya, Clara. Udah bertahun-tahun. Ternyata aku salah nilai kamu. Benar. Aku yang salah. Aku yang buta. Udah bertahun-tahun, tapi aku nggak kenal kamu. Apa maksudmu? Ngomong yang jelas! Clara! Kak Yudi, kamu nggak apa-apa kan? Dia tega banget sih. Dia memang gak ngehargain kakak sama sekali. Kak Yudi, cewek malas dari keluarga rendahan itu beraninya nyiram alkohol ke kakak. Padahal kan kakak presiden grup Juanda. Dia memang gampang emosi dan semena-mena. Tiap kali kayak gitu, dia selalu minta maaf. Rani, kamu nggak apa-apa kan? Mau ke rumah sakit? Nggak apa-apa kok. Tenang aja, di pesta ulang tahun besok, aku pasti suruh dia minta maaf ke kamu. Dan juga ke bayi di perutmu. Kamu ngajak aku kemana? Nanti kamu juga tahu. Ayo. Hari ini hari ulang tahun pernikahan kami yang ketiga. Dia masih ingat ya. Pak Yudi? Bu Clara, aku senang kalian bisa datang di pesta ulang tahunku. Pesta ulang tahunmu. Clara, beraninya kamu kesini. Kemarin kamu sudah nuang alkohol ke wajah anakku. Jangan coba nyangkal ya, kami semua sudah tahu. Ibu. Clara, 3 tahun lalu kamu dilecehin sama banyak orang. Keluargamu juga bangkrut.
Kakakku nggak ngeremehin kamu. Dia masih cinta sama kamu dan nikahin kamu. Kamu malah nyincar kakakku. Keturunan keluarga Juanda ini sudah beberapa generasi semuanya terpelajar. Yudi nggak peduli omongan orang dan nerima kamu jadi istrinya, tapi malah ini balasannya. Beberapa generasi terpelajar. Terpelajar itu maksudnya ngebolehin selingkuh di luar sana, terus menikah sama cewek bar. Diam kamu. Karani ini meski dia nyanyi di bar, tapi dia nggak bergantung sama cowok. Dia tinggal sama kakakku dengan terhormat. Dia nggak kayak kamu. Kenapa ketawa? Terhormat apanya? Masa iya? Waktu mereka tidur bareng, kamu ngintip? Clara, omonganmu kok kasar gitu? Hari ini aku mau kamu minta maaf ke Rani, bukan bikin ribut-ribut kayak gini. Kamu bilang aku gila. Yudi, kamu ingat gak hari ini hari apa? Hari ini hari ulang tahun pernikahan kita yang ketiga. Bisa-bisanya kamu lupa, kamu malah ngerayain ulang tahun cewek lain. Kamu masih mau nyuruh aku minta maaf ke selingkuhanmu, sebenarnya kamu atau aku yang gila? Iya, Coba itu deh. videonya benar. Iya. Aku nggak lupa hari ulang tahun pernikahan kita kok. Abis pesta ini aku bakal pergi sama kamu. Tapi jangan teriak-teriak di sini. Terus, Rani bukan selingkuhan. Udah, Bu Clara. Semua ini memang salahku. Aku minta maaf ya. Karani, kakak itu kakak iparku. Ngapain minta maaf ke dia? Maaf, itu hadiah ulang tahun dari Pak Yudi. Ini kan sertifikat hak milik rumah kami. Yudi, kamu bilang aku kotor. Kenapa? Sekarang rumah yang aku tinggali juga kotor. Kamu kasih barang-barangku ke Rani. Kamu harus kasih aku penjelasan. Yudi, kamu takut apa sih? Kamu kan sudah bertahan 3 tahun. Selama ini orang-orang bilang apa soal kamu? Sekarang kita nggak perlu takut lagi sama dia. Iya, Kak. Sekarang kakak udah akrab sama Pak Kiano dari grup Liam. Proyek Liam juga udah jadi punya kakak. Proyek itu nilainya triliunan. Memangnya kakak masih harus nanggung dia? Liam itu perusahaan terbesar di provinsi kita. Kalau dapat proyek Liam, masalah perusahaan kita pasti beres. Kita juga bakal jadi pemimpin di provinsi Jati. Nantinya, keluarga Juanda bakal jadi keluarga terhormat. Barang-barang kotor di keluarga ini harus dibersihin. Clara, kalau kamu masih punya harga diri, cepat keluar dari keluarga Juanda. Kamu suruh aku keluar. Kalau bukan gara-gara bantuan kakakku, memangnya grup Juanda bisa sampai kayak gini? Kalau bukan dari kakakku, memangnya kalian bisa dapat proyek Liam? Udah lama hidup enak, makanya kamu jadi bodoh ya. Selama ini keluargamu bangkrut, kamu tinggal di rumah kami, makan sama keluarga kami, barang-barangmu juga dari keluarga kami. Keluarga kami yang nanggung barang kotor kayak kamu. Udah mending kami usir baik-baik, dasar cewek jalang. Masih punya malu nggak? Beraninya mukul aku. Clara, udah jangan bikin masalah lagi. Lepasin aku. Jelas-jelas adikmu yang mukul duluan. Kamu buta ya? Udah. Maaf Bu Clara, Kiara itu masih kecil. Dia juga adiknya Pak Yudi kan? Kalau mau pukul aku aja. Memangnya dia berani? Karani kan lagi hamil anaknya kakakku. Kalau berani nyentuh selai aja rambut Karani, kakakku pasti nggak bakal maafin kamu. Yudi, lihat cewek hina ini. Dia sama sekali nggak punya malu. Mau sampai kapan kamu sabar ke dia? Clara, maaf ya. Sekarang aku sama Rani. Aku nggak bisa sama kamu lagi. Statusmu itu nggak layak masuk ke keluarga Juanda. Kenapa? Gara-gara kasus penculikan 3 tahun lalu, kamu jijik sama aku gara-gara itu. Cukup. Tapi kalau kamu memang cinta aku, kejadian itu bukan masalah kan? Aku bilang cukup. Justru gara-gara aku cinta kamu, aku masih mau berusaha. Tapi tiap kali nyentuh kamu, aku mau muntah. Aku sudah konsultasi ke psikolog. Aku juga tersiksa bertahun-tahun ini. Masa kamu sama sekali nggak ngerti?
Kalau gitu kenapa nggak bilang? Aku bisa pergi sendiri. Yudi, kenapa kamu malah nyakitin aku dengan berkhianat kayak gini? Bukannya kamu duluan yang berkhianat? Sebelum kita nikah, kamu sudah kotor dan tercemar. Beraninya kamu mukul kakakku. Jelas-jelas kamu yang salah. Dasar cewek jalang. Dasar kurang ajar. Beraninya kamu mukul anakku. Aku hancurin mukamu ya. Berhenti! Jangan sentuh Ibu Clara. Bu Clara, kami disuruh Pak Kiano jemput Ibu. Biar kami panggil orang buat beresin mereka. Nggak usah. Biar aku yang beresin mereka semua nanti. Aku nggak mau ketemu mereka lagi. Clara, dasar cewek hina. Semua ini rencanamu ya? Kamu bawa orang ke pesta Rani supaya ulang tahunnya kacau kan? Kamu jahat banget. Rani, Perutku. kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa? Clara, aku kira cuma badanmu yang kotor. Aku nggak nyangka ternyata hatimu lebih kotor lagi. Pak Yudi, istri Bapak pernah diculik dan dilecehkan. Apa itu benar Pak Yudi? Pak Yudi tadi bilang badan istri Bapak kotor. Apa maksudnya? Dia nggak setia sama suami dan selingkuh. Clara, hari ini aku sengaja panggil wartawan. Supaya semua orang tahu kamu itu cewek hina. Biar kamu jadi miskin dan namamu hancur. Dan Yudi juga bakal ninggalin kamu. 3 tahun lalu Clara diculik dan dilecehin para penjahat itu. Dia udah nggak suci lagi. Padahal keluarga Juanda keluarga bersih dan jujur. Udah 3 tahun kami berusaha bantu dia. Ibu Clara diculik dan dilecehkan. Apakah itu benar Pak Yudi? Terima kasih perhatian kalian. Clara sudah jadi masa laluku. Sekarang aku mau ngelindungin Rani. Dia sudah banyak nanggung bebanku. Pak Yudi, perhatian banget ke Bu Rani ya. Bu, mereka udah ngotorin nama baik Ibu. Padahal 3 tahun lalu Ibu yang nyelamatin cewek-cewek yang diculik itu. Kita kasih tahu aja yang sebenarnya. Nggak usah. Belum waktunya. Apa ini Ibu Clara mantan istri Pak Yudi? Itu tempat kasus penculikan 3 tahun lalu. Pak Yudi benar. Ibu Clara dilecehin. Dia memang cewek kotor dan menjijikan. Clara, kamu sudah nipu aku ya? Kak, untung selama ini kakak nggak pernah nyentuh dia. Dia menjijikan banget. Memang Rani yang lebih baik. Dia masih suci dan bersih. Bu, dari hasil pemeriksaan, video ini palsu. Bu Clara, Ibu suka nggak hadiah yang aku kasih ini? Sayangnya, sekarang Ibu nggak punya kuasa. Nggak bisa lawan aku. Aku nggak bisa ngomong lagi. Makasih ya hadiahnya. Nggak sopan kalau aku nggak balas ya. Rani, kamu siap nggak nerima hadiah besarmu? Apa maksudmu? Bu, pelaku penculikan 3 tahun lalu sudah ditangkap. Orang tanpa nama itu bilang, Ibu sudah boleh bilang yang sebenarnya. Tinggal tekan tombol kirim, nanti beritanya bakal diungkap ke internet. Kamu cewek yang udah dilecehin di ruang sekecil ini. Kursi aja jauh lebih bersih dari kamu. Sana cepat pergi dari pesta ulang tahun Karani. Sana pergi. Dia ini cewek hina yang sudah dilecehin. Beraninya dia datang ke sini. Clara, kamu udah dilecehin banyak orang. Badanmu juga udah kotor. Untung selama ini Pak Yudi udah sabar sama kamu. Kasihan sekali dia. Mending kamu pergi sana. Masih belum pergi juga. Dasar cewek hina. Kalian semua bilang aku cewek hina. Biar aku tunjukin siapa cewek hina yang sebenarnya. Sana putar videonya di layar. Biar nggak ada yang ngaku-ngaku jadi menantu keluarga Juanda dan nipu buat dapat keuntungan, aku perjelas lagi. Cuma Rani, menantu satu-satunya di keluarga Juanda. Yang lain itu cuma palsu. Clara, kamu bilang kamu nggak salah. Jadi ini maksudmu ya? Kamu beneran bikin aku kecewa. Tapi kita udah nikah.
Aku nggak peduli sama video ini. Tapi grup Juanda bisa kena pengaruh. Lepasin aku! Sekali lagi aku bilang. Itu video palsu, itu tipuan Rani. Sampai sekarang kamu masih nuduh Rani. Clara, kita cerai aja. Nanti aku ganti rumahmu itu. Aku juga bakal nyariin kamu kerjaan jadi perawat di rumah sakit kelas 3. Tenang aja. Meski aku udah nikah sama Rani, aku tetap pedulin kamu. Gak usah. Kamu perhatiin Rani aja. Kamu belum maafin aku ya? Kamu masih marah? Yudi, kamu ini terlalu percaya diri ya. Tapi, sebentar lagi kamu tahu sebenarnya Rani itu siapa. Semoga waktu itu kamu gak ninggalin istrimu lagi. Apa maksudmu? Cepat sorot layar besar itu. Rani? Itu dapat uangnya. Cepat bunuh mereka semua. Jangan ada yang selamat. Aku mohon, kalau sudah dapat uangnya, bebasin kami. Perampoknya 3 orang, semua bawa senjata. Sandranya juga 3. Lebih aman nunggu tim dulu, terus nyerang bareng. Kak, kalau aku dilepas, aku bisa ngelakuin apapun yang kakak mau loh. Oh ya? Mustahil. Pak Yudi, Rani istri baru Bapak dulu juga pernah diculik. Kok Rani juga diculik? Memangnya kenapa kalau Kak Rani diculik? Kak Rani nggak gampang dipengaruhin. Meski diculik pun, dia pasti ngelawan. Nggak bakal dilecehin. Iya kan, Kak Rani? Iya kan? Iya, itu benar. Kak Yudi, udah jangan dilihat lagi. Matiin videonya. Bentar, Kak, lihat. Jangan dimatiin. Clara juga di sana. Dia juga diculik. Clara, kamu nipu aku ya. Kamu memang kotor. Selama 3 tahun ini kamu nipu aku. Rani diculik, tapi dia suci. Aku diculik, terus aku kotor. Keluarga Juanda memang pinter banget ya. Gak usah cepat-cepat. Pertunjukannya baru mulai. Ini mustahil. Ngapain sih Rani nyium penjahat itu? Nggak mungkin. Kakak ipar bukan orang kayak gitu. Itu pasti video palsu. Rani, sebenarnya apa yang terjadi? Pak Yudi, dengerin aku. Aku juga terpaksa demi nyelamatin Sandara, makanya aku kayak gitu. Pak Yudi. Jadi 3 tahun lalu, Bu Rani rela berkorban demi menyelamatkan cewek-cewek yang diculik. Matiin videonya. Cepat matiin. Kalau memang itu benar, demi nyelamatin cewek-cewek yang diculik, jangan dimatiin. Nonton aja sampai habis. Enggak. Tunggu. Bentar lagi tim penyelamat datang. Aku nggak boleh gegabah. Cantik. Diam di tempat. Tangan di kepala. Bu Clara, makasih sudah masuk ke dalam dan bantu nyelamatin Sandra. Penjahatnya sudah ditangkap. Ada 1 yang kabur. Semua Sandra selamat. Ada 1 Sandra yang dilecehkan penjahat. Sisanya dibawa ke rumah sakit. Makasih. Iya. Ayo. Ternyata 3 tahun lalu, Bu Clara yang rela berkorban dan jadi umpan buat nyelamatin para Sandra. Ibu Clara memang pahlawan ya. Aku nggak nyangka yang dilecehin sama penjahat itu masih berani berdiri dengan percaya diri dan ngotorin nama pahlawan kita. Kita sudah ditipu. Enggak, jangan lihat lagi. Itu video palsu. Enggak mungkin.
Soal penculikan 3 tahun lalu, mau aku jelasin kayak apapun, kamu gak bakal percaya. Kamu jijik sama aku. Kamu mau tahu yang sebenarnya kan? Hari ini, aku kasih kamu kebenarannya. Pak Yudi, Bapak harus percaya sama aku. Dia itu licik banget. Video palsu itu pasti dia yang bikin. Clara, jelasin ke aku. Apa benar kamu mau nuduh Rani? Buktinya udah jelas di depan matamu. Tapi kamu masih gak percaya. Ternyata 3 tahun ini kamu sama sekali gak pernah percaya aku. Clara! Kak, lihat deh videonya. Udah nyebar di internet. Polisi juga udah bilang ini video asli. Sekarang semua orang nyerang kita. Gila, ternyata pahlawan perempuan kita difitnah selama 3 tahun. Dasar cowok brengsek, beraninya jijik sama dewi kita nih. Itu buta atau apa? Justru Rani yang bikin jijik. Dasarnya tau malu keluarga Jonda gak tau balas budi. Kak, kok kakak bisa tertarik sama sampah kayak Rani sih? Kok bisa gini? Ternyata Rani yang kotor ya? Pak Yudi, istri Bapak yang sekarang Bu Rani dulu pernah dilecehkan penjahat. Apa Bapak jijik? Pak Yudi, Bu Clara itu pahlawan yang pernah menyelamatkan para sandera. Bapak buang mutiara dan mengambil batu kali. Apa Bapak menyesal? Rani! Cepat bilang apa yang terjadi. Bu Rani, waktu diculik 3 tahun yang lalu, Ibu dilecehkan berapa orang? Dan kenapa Ibu malah memfitnah Bu Clara yang sudah menyelamatkan Ibu? Gak usah wawancara, selingkuhan gak tau malu itu yang udah ngerusak pernikahan Bu Clara. Dasar cewek hina, hajar dia. Cukup! Cewek ini lagi hamil, jangan dipukuli lagi. Ayo, keluar aja. Ngapain kamu peduli sama dia? Lebih baik dia mati kan? Kita bisa putus hubungan supaya reputasi keluarga Juanda gak rusak. Iya, Kak. Pak Yudi, Bapak harus percaya sama aku. Itu video palsu. Aku beneran cinta Bapak. Seumur hidupku, aku cuma cinta satu cowok. Kamu masih aja nuduh Clara ya? Semua ini gara-gara kamu yang maksa Clara supaya pergi. Enggak. Kenyataannya enggak gitu, Pak. Bapak harus percaya aku. Anak di perutku ini, anak Bapak. Perutku sakit banget. Yudi, besok perusahaan kita bakal tanda tangan kontrak sama grup Liam. Cepat buang cewek hina ini. Iya bener, Kak. Anak di perutnya itu mungkin anak haram dari cowok lain. Enggak. Pak Yudi, anak di perutku ini anak Bapak. Aku nggak nipu Bapak kayak Clara. Diam kamu. Kamu nggak pantas ngomong soal Clara. Pak Yudi, sebenarnya proyek Liam itu aku yang minta tolong saudaraku supaya dikasih ke Bapak. Aku cinta Bapak. Aku sudah ngorbanin banyak hal. Jangan tinggalin aku, Pak. Proyek Liam itu gara-gara kamu? Iya. Rani, Ibu gak nyangka kamu banyak berkorban buat Yudi. Kayaknya kasus penculikan itu cuma salah paham ya? Iya, Kak. Menurutku kakak ipar bukan orang yang kayak gitu. Lagian masalah ini kan masih belum jelas. Kita nggak boleh asal nuduh, kan? Oke. Besok waktu tanda tangan. Kamu ikut aku. Clara, aku nggak bakal biarin kamu balik. Yudi itu punyaku. Halo. Clara, jangan pikir Pak Yudi bakal ninggalin aku ya. Dengar, aku ini lagi hamil anaknya. Dia nggak bakal ninggalin aku. Baguslah. Jangan sampai kalian cerai ya. Semoga kalian langgeng. Udah kayak gini kamu masih bisa sombong ya? Oke. Kamu tahu kan, Pak Yudi memang udah dapat proyek Liam dari grup Liam. Tunggu sampai perusahaannya Ipo, nanti aku akan jadi
nyonya besar di grup Juanda. Terus kamu, abis cerai dari Pak Yudi, bakal terlantar di jalanan. Gimana? Terserah. Lihat aja nanti. Bu Clara, Pak Kiano sudah menunggu Ibu. Kak. Kak Kiano, lama gak ketemu ya? Aku dengar sekarang kakak yang nguasain grup Liam ya? Abis dipimpin kakak, perusahaan jadi maju di Provinsi Selatan. Kakak hebat banget. Enggak kok. Semua itu nggak penting. Yang penting itu kamu, Clara. Kalau aku tahu dari awal kamu bakal kayak gini, aku nggak bakal biarin kamu pergi. Kak, aku kangen kakak. Kakak juga kangen kamu, Clara. 3 tahun lalu, mendadak kamu keluar dari perusahaan. Terus nikah sama Yudi, kamu gak bilang-bilang kakak. Sekarang kamu tahu kamu salah kan? Iya kak, aku salah. Aku udah sadar aku salah. Nikah sama Yudi 3 tahun lalu itu keputusan paling salah dalam hidupku. Udah. Orang kayak Yudi itu gak pantas buat kamu. Dia gak layak bikin kamu sedih. Clara, mulai sekarang kakak yang lindungin kamu. Kak, makasih ya. Buat apa makasih? Kita kan keluarga. Selamanya kamu bakal jadi Clara yang paling bersinar. Kakak nggak bakalan biarin siapapun nyakitin kamu lagi. Kakak bakal batalin semua kerjasama dengan keluarga Juanda. Proyek Liam juga batal. Bentar, berita sebesar ini harus diumumin di acara yang lebih besar. Aku mau mereka semua senang dulu, baru dijatuhin. Lebih seru kayak gitu kan? Ya terserah kamu, biar aku yang urus. Mungkin ayah bakal agak telat, soalnya tempatnya jauh. Malam ini kamu istirahat dulu ya. Pak Siro sudah datang ya? Maaf nggak bisa nyambut. Nggak apa-apa. Pak Yudi ini masih muda dan berbakat. Cuma dalam 3 tahun, perusahaan kecil bisa jadi sebesar ini. Kayaknya di kota Jili, nggak ada yang lebih hebat dari Bapak. Bapak berlebihan. Pak Siro kesini untuk... Pak Yudi pasti sudah tahu, proyek Liam, perusahaan kami, bakal jatuh ke grup Juanda. Aku kesini mau ngasih selamat duluan. Sekalian mau bahas kerjasama ke depannya. Sebenarnya, kami dapat proyek ini dibantu istriku yang punya koneksi. Oh, ternyata istri Pak Yudi punya koneksi di perusahaan kami ya? Sebentar ya. Pak Yudi, kalau gitu besok kita bahas lagi waktu tanda tangan ya. Sampai besok. Pak Yudi, aku bawa sup ayam nih, dimakan ya. Iya. Maaf, aku nggak tahu kalau lagi ada tamu. Pak Yudi, ini istri Bapak kan? Rani, tolong antar Pak Siro ya. Aku? Iya. Pak Siro, Bapak mau apa? Rani, dulu waktu ngelayanin orang, kamu panggil aku Kak Siro. Sekarang kamu jadi istri pengusaha besar. Kamu panggil Pak Siro. Aku enggak. Rani, dulu kamu cewek bar, sekarang jadi istri presiden. Aku gak peduli cara mendekatin Yudi. Tapi kalau kamu pakai nama besar grup Liam buat tipu orang dan rusak reputasi perusahaan, kamu tahu akibatnya. Ngerti? Kamu tahu akibatnya kalau cari masalah sama grup Liam. Ngerti? Pak Siro, aku tahu aku salah. Kamu gak mau kan dibawa ke kantor polisi
Dan Yudi juga kena. Dan kehilangan proyek Liam. Proyek Liam gak boleh hilang. Kalau kebohonganku kebongkar, perusahaan Yudi bakal hancur. Yudi bakal benci aku. Aku gak bisa hidup tanpa dia. Aku tahu harus gimana, Pak. Wah, grup Liam ini memang pantas jadi paling kaya di Provinsi Selatan. Tempat ini mewah banget. Aku baru dapat kabar. Katanya putri kedua grup Liam bakal datang ke acara makan malam. Maksudmu yang dulu dipanggil Permata Selatan itu? Katanya grup Liam awalnya dipimpin putri kedua ini. Tapi dia malah ninggalin semua hartanya demi cinta. Hebat banget. Luar biasa. Kak, menurutku Kak Rani juga baik banget kok. Kalau bukan gara-gara dia, kita nggak bakalan dapat proyek sebesar ini. Iya, kamu harus baik-baik sama Rani. Semua orang kan punya masa lalu. Gak usah terlalu mikirin. Apa? Udah lama ya nggak ke acara kayak gini? Gugup ya? Tenang aja. Kakak pasti temenin kamu sampai kamu siap. Kalau kamu udah siap, kamu mau balik ke perusahaan juga boleh kok. Kak, makasih ya. Kakak baik banget. Clara, kamu mau minta apapun itu, pasti kakak turuti. Udah berapa kali kakak bilang, aku bukan kakak kandungmu. Kita nggak punya hubungan darah. Iya, aku tahu. Nanti aku ke sana. Kakak beresin urusan kakak aja. Aku tunggu di dalam. Tapi ini... Tenang aja. Dulu aku mau bertahan, soalnya aku masih cinta Yudi. Sekarang, aku udah gak punya hubungan apa-apa lagi. Oke, nanti aku suruh Leo nemenin kamu. Clara, hari ini kamu cantik banget. Rani udah usaha keras demi kakak. Putri kedua grup Liam yang cantik dan kaya ini rela ninggalin semua demi cinta. Nggak kayak Clara yang hina itu. Cuma bisa cuci baju dan masak, cuma bisa ibu rumah tangga yang nggak ada nilainya. Gak usah nyebut cewek hina itu lagi. Putri kedua grup Liam sudah mau datang. Coba kamu bisa jadi temannya, Kiara. Selamat datang di upacara penandatanganan proyek grup Liam. Mari kita sambut tamu istimewa kita. Clara? Jangan-jangan dia putri kedua grup Liam. Dia penuh wibawa, dingin dan anggun ya. Cantik kayak bidadari. Clara? Gak mungkin. Dia kan cuma cewek buangan keluarga Juanda. Ayahnya bangkrut dan jatuh miskin. Dia cuma bisa cuci baju dan masak kan? Gak mungkin. Kiara, Clara pasti tahu Kak Yudi mau tanda tangan kontrak besar sama grup Liam. Dia nyesel ninggalin Kak Yudi, terus datang mau bikin kacau. Gak boleh kayak gini. Biar aku usir dia. Berhenti. Ini acara tanda tangan grup Liam. Satpamnya nggak ada ya? Kok bisa pengemis miskin kayak gini masuk ke sini? Kamu aja bisa datang. Kok aku enggak? Kamu pikir kamu sama kayak kami? Abis kamu ninggalin kakakku, kamu cuma cewek miskin rendahan. Bu Clara, kamu nyamar jadi istri presiden grup Juanda ya? Padahal kalian kan sudah resmi cerai. Sekarang aku istri Pak Yudi. Sikapmu ini nggak pantas, kamu luar biasa. Oke. Kamu pakai nama keluarga Juanda buat nipu orang. Clara, kamu nggak tahu malu ya? Kiara, diam. Clara, kamu kemana aja? Aku telepon dan chat kamu, tapi nggak dibalas. Ternyata aku sudah salah paham. Kalau kamu jelasin dari awal, kita nggak bakal kayak gini. Coba jelasin. Yudi, memangnya kamu pernah percaya aku? Yudi,
Mulai sekarang, kita nggak ada hubungan lagi. Kalau kamu mau putus hubungan, kok kamu kesini? Clara, bisa nggak jangan kayak gini? Semua orang juga tahu. Kamu sampai ke sini demi balikan sama kakakku, iya kan? Clara, tempat ini bukan buat kamu. Sana pulang. Kalau mau ngomong, tunggu sampai aku selesai tanda tangan. Nanti kita ngomongnya. Kalau aku pergi, acara tanda tangan ini bakal batal. Kamu pikir kamu siapa? Jangan-jangan kamu yang ngatur acara ini semua? Atau maksudmu kamu itu putri kedua grup Liam? Iya. Itu aku. Clara, kamu itu gak punya otak ya? Kamu cewek biasa yang cuma bisa cuci baju dan masak. Cewek buangan keluarga Juanda. Beraninya nyamar jadi putri kedua keluarga Liam. Clara, bisa nggak jangan buat masalah lagi? Kamu nggak bisa ganggu grup Liam. Bu Clara, aku tahu sejak cerai sama Pak Yudi kamu nggak terima. Tapi kalau nyamar jadi putri kedua grup Liam dan datang cari masalah, kalau orang grup Liam datang, kamu nggak bisa lolos. Siapa yang berani ngerusak acara ini? Wah, orang grup Liam, asistennya Pak Kiano. Clara, kamu ketangkap basah. Mampus kamu. Wah, Pak Leo datang tepat waktu. Kapan Pak Kiano datang? Pak Kiano lagi nyambut tamu-tamu penting. Tunggu bentar lagi. Katanya ada yang ngerusak acara ini. Ada apa ini? Cewek hina ini berani nyamar jadi putri kedua grup Liam. Buat cari perhatian dan ngerusak acara tanda tangan. Dia itu cewek buangan keluarga Juanda. Dia dendam. Lihat kakakku mau tanda tangan kontrak besar sama Pak Kiano. Makanya sengaja bikin kacau di sini. Cepat usir dia. Bu Clara. Clara, kamu nggak bisa kabur lagi. Tunggu aja kamu diusir. Diam kamu. Beraninya ngusir Bu Clara. Kamu nggak tahu dia siapa? Pak Leo, maksudnya apa? Dia kan cuma cewek buangan keluarga Juanda. Cewek miskin yang mukanya kusam. Iya Pak Leo, kami ini tamu penting. Kok malah belain cewek miskin ini? Kalian berani sekali ya menghina Bu Clara. Pak Leo, adikku memang agak berlebihan. Tapi jangan pukul dia di depan umum. Ditampar aja masih kurang. Kalian tahu siapa Bu Clara? Pak Leo. Sudah. Pak Yudi, begitu dia ninggalin Bapak, dia langsung pacaran sama orang lain. Sama sekali nggak ngehargain Bapak. Clara, kenapa ini? Kamu beneran sama dia? Lepas. Kak, nggak mungkin kakak masih sayang dia kan? Kayaknya waktu dia sama kakak, dia udah pacaran sama Pak Leo. Clara, kamu itu nggak tahu malu ya? Rani, kamu pikir semua orang sama kayak kamu? Cewek murahan. Jangan asal ngomong ya. Aku cuma kasihan sama Pak Yudi. Clara, kamu kok bilang gitu ke Rani? Cepat minta maaf. Rani nggak sama kayak kamu. Latar belakang Kak Rani kuat. Dia mandiri, nggak bergantung sama cowok. Dia juga bantu Kak Yudi supaya dapat proyek dari grup Liam. Apa? Dia bantu Yudi dapat proyek Liam? Iya. Rani tahu keluargamu miskin. Aku nggak mau kamu iri, makanya aku nggak cerita. Aku nggak nyangka kamu masih cemburu dan nuduh dia. Clara, jangan pikir gara-gara kamu godain Pak Leo, kamu bisa sombong ya. Kak Rani cuma perlu telepon aja buat usir kamu dari grup Liam. Kalian bakal terlantar. Beraninya kamu menghina Bu Clara. Sekarang kamu takut kan? Ayo berlutut dan minta maaf ke kami sekarang juga. Beraninya kamu nampar aku. Memangnya kenapa? Kak, dia nampar aku di depan umum. Kiara dengerin ya. Selama ini aku terlalu sabar sama kamu. Mulai sekarang, kamu harus jaga mulut kotormu itu. Clara, Kiara itu tetap adikku kan? Beraninya kamu nampar dia di depan umum. Iya, kamu benar. Dia itu adikmu, tapi dia bukan adikku. Pak Leo, siapin upacaranya. Baik, Bu. Pak Yudi, coba lihat baik-baik ya. Dan lihat sekitarmu. Clara, sejak kapan kamu dekat sama dia? Yudi, udah bertahun-tahun. Tapi kamu masih gak percaya sama aku. Kamu malah percaya semua omongan Rani. Gak apa-apa. Urusanku gak ada hubungannya sama kamu. Aku juga gak perlu jelasin apa-apa.
Clara, jangan bilang dari dulu kamu selingkuh. Clara udah gila ya? Itu kan tempat buat Pak Kiano dan putri kedua grup Liam. Dia duduk di tempat putri kedua grup Liam. Kalau sampai grup Liam tersinggung, bukan cuma Pak Yudi yang kena masalah, proyek Liam juga kena. Dasar Clara Jalang, dia mau hancurin kita. Cepat hentikan dia. Clara Jalang, berdiri! Berani sekali kamu ya. Memangnya kamu pantas duduk di sini? Tempat dudukku, bukan urusanmu. Omongan Kiara itu demi kebaikanmu. Ini bukan tempatmu. Ngerti kamu? Cepat minggir dan buka matamu, Clara. Lihat yang jelas. Kursi ini kan kursi kehormatan buat putri kedua keluarga Liam. Kamu itu cuma pacar asisten. Udah berani sembarangan ya. Kalau putri kedua keluarga Liam tersinggung, gak ada yang bisa ngelindungin kamu. Aku bilang sekali lagi ya. Urusanku bukan urusanmu. Kursi ini punyaku. Di rumahmu gak ada cermin ya? Coba kamu lihat penampilanmu yang dulu. Kamu cuma cewek tua yang gak laku. Memangnya kamu pantas gitu dibandingin sama dia? Aku cewek tua yang gak laku? Iya. Jangan pikir udah nyewa baju mahal, makanya kamu bisa masuk terus ngerasa jadi orang hebat. Dengar ya, gak usah mimpi deh. Kamu gak sebanding sama sehelai rambut Kak Rani, apalagi sama putri kedua. Iya. Kalau memang dia putri kedua grup Liam, aku bakal nabrakin diri ke tembok. Clara, ini demi kebaikanmu loh. Cepat kamu keluar dari sini. Orang kotor kayak kamu gak pantas di sini. Aku kotor? Kalau dibandingin kamu, aku lebih baik sih. Kamu boleh hina aku, tapi aku mohon jangan rusak acara tanda tangan ini. Jangan hancurin rencana Pak Yudi. Clara, sekarang istriku adalah Rani. Jangan ganggu kami lagi. Aku nggak ganggu. Kalian yang ganggu. Bisa diam nggak? Jangan bikin ulah. Clara, aku tahu kamu kesini demi aku. Kamu sengaja bikin aku marah pura-pura mesra sama cowok lain. Ada apa sih? Kita bahas di rumah ya. Ini acara tanda tangan sama grup Liam. Tolong jangan rusak rencanaku. Clara, udah 3 tahun kamu tinggal di rumah keluarga Juanda. Kakakku udah jagain kamu baik-baik dan nurut sama kamu. Tapi apa balasanmu? Jaga aku? Jaga gimana maksudmu? Maksudmu selingkuh 3 tahun dan jaga selingkuhannya ya? Bu Clara, aku tahu kamu masih dendam sama aku. Kalau kamu marah, lampiasin aja ke aku. Jangan bikin Pak Yudi kesulitan. Rani, selama ada aku, kamu nggak perlu minta maaf. Aku cuma berharap Bu Clara bisa tenang sedikit dan gak bikin Pak Yudi kesulitan. Pukul atau maki aku aja. Aku gak bakal balas kok. Pak Yudi, bilang sesuatu dong. Udah lama dia cari masalah, tapi aku nggak ngusir dia. Aku udah berusaha sopan. Bu Clara, jangan bikin Pak Yudi malu ya. Kalau ada masalah, kita bahas di luar aja. Lepas. Clara. Clara, kamu lihat sendiri kan? Orang yang paling disayang Pak Yudi, itu aku dan anak kamu. Kamu cuma cewek hina yang gak diharapin. Mati aja kamu. Bu Clara, kalau mau marah lampiasin aja ke aku. Pukul atau maki aku. Beraninya dia nampar aku. Rani. Clara. Beraninya kamu nampar Rani di depanku. Kamu udah gila ya? Aku belum pernah lihat orang yang gak tahu malu gini. Seumur hidupku aku paling benci selingkuhan yang hancurin keluarga orang. Clara. Kamu ini maunya apa sih? Kamu udah gila ya? Beraninya hina kakak iparku. Bu Clara, aku tahu kamu benci aku. Tapi jangan sampai ngerusak kerjaan Pak Yudi. Dasar murahan. Anak sudah buta mau nikah sama kamu 3 tahun lalu. Dia memang buta. Udah lihat video asli kasus 3 tahun lalu, tapi tetap milih percaya sama cewek ini. Clara, aku kecewa sama kamu. Rani itu orangnya baik dan lembut. Kenapa kamu terus aja nyalahin dia? Kesalahanmu sebelumnya masih bisa aku maafin. Tapi hari ini, kamu harus minta maaf ke dia. Yudi, seumur hidupku aku paling nyesal nikah sama kamu. Keputusanku yang paling tepat itu cerai sama kamu. Bagus Clara, kamu gak tahu aturan ya? Kamu tahu siapa koneksi Karani kan? Karani, gak usah urusin cewek murahan ini.
Cepat panggil orang-orang grup Liam supaya dia dikasih pelajaran. Siapa? Berani bikin ribut di acaraku? Siapa berani bikin ribut di acaraku? Clara, orang grup Liam udah datang. Aku mau lihat kamu mati hari ini. Rani, mukamu kenapa? Siapa yang mukul kamu? Bukannya dia pemimpin proyek Liam ya? Pak Siro ternyata saudaranya Rani ya? Pak Siro, cewek murahan ini gak cuma nyamar jadi putri kedua. Dia juga duduk di kursi putri kedua. Kak Rani juga udah ngingetin dia. Tapi dia malah mukul Kak Rani. Dia ngerusak acara besar ini. Hah? Aku dan Rani itu dekat. Demi dia, aku kasih proyek Liam ke Pak Yudi. Kalau kamu berani mukul dia, berarti mukul aku juga. Kenapa setauku, proyek Liam pakai dana besar dan cuma Kiano yang punya wewenang buat ambil keputusan ya? Clara, jangan gak sopan ya. Pak Siro itu manajer cabang kota Jili grup Liam. Dia juga pemimpin proyek Liam. Cewek ini kok mirip putri kedua ya? Kamu cantik juga. Pantas kamu berani nyamar jadi putri kedua, terus bikin ulah. Tapi kamu tahu nggak? Kesepakatan hari ini sudah dipercayain Pak Kiano ke putri kedua. Kalau kamu nyinggung putri kedua, kamu nyinggung seluruh grup Liam. Clara, kami sudah kasih kamu kesempatan, tapi kamu nggak berubah. Sekarang Pak Siro datang. Pak Leo juga nggak bisa ngelindungin kamu. Clara, kamu yang gak ngehargain kesempatan yang kami kasih. Aku masih ngeremehin kamu ya. Ternyata kamu ngegoda orang perusahaanku. Sayangnya, dia nggak bisa ngalahin aku. Oke, Clara. Kamu bisa asal ngomong di depan Pak Siro. Kamu nganggap dirimu itu putri kedua ya? Gak tahu diri banget sih. Clara, cepat berlutut minta maaf ke Pak Siro. Pak Siro itu pemaaf. Kamu pasti dimaafin. Maafin aku. Mestinya dia yang berlutut. Minta supaya aku maafin. Maksudmu apa? Kamu orang yang ditunjuk putri kedua buat jadi pemimpin. Tapi kerjamu nggak benar. Dan malah manfaatin kekuasaanmu. Buat rusak reputasi grup Liam. Kamu pikir kalau putri kedua tahu soal ini, dia bakal maafin kamu? Kamu pikir kamu bisa ngatur aku? Putri kedua aja. Pasti percaya omonganku. Memang kamu siapa? Kamu si Roselo, Kak. Aku ingat-ingat. Mulai sekarang, kamu keluar dari grup Liam. Cuy, kamu berani ngusir aku? Kamu udah diusir keluargaku, sekarang gak punya apa-apa. Tapi masih nyombong dan ngomong kasar ke Pak Siro. Berani sekali kamu. Clara, kamu itu keras kepala ya. Kamu sengaja mau bikin aku malu ya? Lepas. Aku jijik. Oke, kalau kamu nggak tahu diri gini, jangan protes kalau aku nggak maafin kamu. Clara, Pak Siro penanggung jawab proyek ini. Kalau kamu bikin Pak Siro malu, sama aja kamu bikin malu Pak Kiano dan putri kedua. Pak Leo itu gak bakal bisa bantu kamu. Sekarang orang-orang grup Liam sombong sekali ya. Orang jalanan pun berani ngaku jadi keluarga Sulis. Waktu Pak Kiano dan putri kedua nggak ada, aku yang berkuasa di keluarga Sulis. Orang yang cari masalah sama aku. Hari ini bakal aku tangkap atas nama putri kedua. Satpam! Kalau ada yang berani nyentuh aku hari ini di Provinsi Selatan, gak bakal ada tempat buat dia. Cukup! Clara, kita sudah bersama 3 tahun. Jangan bikin masalah di sini. Bisa nggak mikirin aku sekali ini aja? Aku gak pernah mikirin kamu. Kalau bukan gara-gara aku, kamu cuma kepala pabrik. Mana bisa punya perusahaan ini? Kalau bukan gara-gara aku, kamu gak bisa dapat proyek Liam. Semua ini dari aku. Semua ini dari usahaku sendiri. Proyek Liam itu Rani yang dapetin buat aku. Clara, kamu ini benar-benar gak tahu malu ya. Pak Siro, biar aku yang urus cewek ini. Clara, aku udah ngasih kamu kesempatan. Semua ini ulahmu sendiri. Satpam, bawa dia pergi. Clara, Yudi dan proyek grup Liam semuanya punyaku. Kalau mau, salahin aja dirimu sendiri. Berhenti! Berhenti!
Clara, kamu gak apa-apa? Dia putra sulung keluarga Sulis. Ini putra sulung keluarga Sulis, Kiano Sulis. Pak Siro, aku serahin proyek Liam ke kamu. Gini cara nanganin ini. Pak Kiano, tapi aku kan... Gawat, Pak Kiano sudah marah. Kamu jadi kena gara-gara cewek jalang ini. Pak Kiano, sebenarnya masalah ini bukan salah Pak Siro. Ada yang nyamar jadi putri kedua terus sengaja bikin onar. Kakakku mau nangkap orang yang bikin onar itu. Pak Kiano, aku yang salah. Aku nggak bisa ngatur cewek yang udah aku usir dari rumah. Yang kamu bilang, bikin onar itu, dia. Pak Kiano, ini semua salahku. Sebelum Bapak datang, aku nggak sempat beresin cewek itu. Dia malah bikin onar di acara tanda tangan. Ngomel-ngomel nggak jelas, terus main-main ke grup Liam. Oh ya? Memangnya dia bilang apa? Dia bawa-bawa nama grup Liam dan keluarga Sulis buat tipu orang. Ngehina dan ngejek aku sebagai pemimpin proyek. Dia juga bilang, kalau aku berani menyentuh dia, dia bakal ngusir aku dari grup Liam. Dan aku nggak punya tempat lagi di Provinsi Selatan. Pak Kiano, dia nggak ngehargain Bapak. Beneran dia bilang gitu? Sumpah Pak, beneran. Ya pikir dia siapa? Ya kan cuma cewek buangan keluarga Juanda. Beraninya dia nyombong. Iya benar, kami semua jadi saksi Pak. Iya, kita nggak perlu mikirin keluarga Juanda lagi. Cewek itu nggak ada hubungan lagi sama anakku. Bapak boleh hukum dia seberat mungkin. Clara, Pak Kiano udah marah besar. Mampus kamu. Gak ada yang bisa nyelamatin kamu. Ibu Clara sudah nyuruh kamu pergi. Kenapa masih bengong di situ? Pak Kiano, Bapak bercanda kan? Aku suruh kamu keluar dari grup Liam. Terus, kamu juga dilarang ke Provinsi Selatan. Bawa dia pergi. Aku salah, Pak Kiano. Pak Kiano, aku memang salah. Ini, kenapa ini? Pak Kiano, kok ngebantu Clara? Nggak apa-apa, mungkin Pak Kiano cuma merasa anak buahnya nggak sopan ke tamunya. Lagian masih ada Karani kan? Dia kenal orang-orang grup Liam. Dia yang bantu kakak dapat proyek ini. Bisa jadi Pak Kiano juga kenal Karani. Iya. Iya. Kok Siro dibawa pergi? Sebenarnya Clara itu siapa? Pak Kiano, gini Pak, cewek ini mantan istri keluarga Juanda yang udah diusir. Dia sengaja bikin ribut soalnya mau ngerusak kerja sama Bapak sama keluarga Juanda. Iya Pak Kiano, Bapak pasti bakal kasih hukuman berat buat cewek yang kejam dan jahat ini kan? Kejam katamu? Jahat? Kalian lagi bahas diri kalian sendiri ya? Kalian yang bikin sulit dan terus jatuhin Clara kan? Pak Kiano, jangan percaya omong kosongnya. Keluarganya bangkrut, makanya dia ngincar harta kakakku. Cewek murahan kayak dia cuma bisa godain cowok. Waktu kakakku tahu, dia langsung ngusir perempuan ini. Sekarang aku ngerti. Clara, kamu gak cuma ngegodain Pak Jono. Kamu juga ngebohongin Pak Kiano. Clara, kamu berani mainin Pak Kiano ya? Gak takut mati ya? Aku udah ngasih kamu uang, kau masih godain cowok lain? Kamu kesepian banget ya? Sampai segitunya. Kamu bilang aku ngegoda cowok. Buktinya udah jelas, tapi kamu masih nggak terima. Kamu itu dari keluarga biasa, nggak punya apa-apa. Kalau bukan jual diri, mana bisa kenal Pak Joko? Mana bisa deketin Pak Kiano? Ngaku jadi putri kedua grup Liam. Kok kamu bohong terus sih? Bohongin orang lain tahu nggak? Yudi, diam. Pak Yudi! Dengar, kalian nikah 3 tahun tapi kamu nggak percaya istrimu. Kamu gak pantas buat dia. Tanda tangan kontrak hari ini, terserah dia. Proyek ratusan triliun itu juga urusan Clara. Soalnya dia itu adalah... Gak mungkin, Pak Kiano pasti salah orang. Dia dari keluarga rendahan, 3 tahun di keluarga Juanda selain cuci baju, masak dia gak bisa apa-apa. Proyek sepenting ini jangan dikasih ke dia. Kamu masih berani bikin Clara malu. Clara, kamu beneran mau aku marah sampai kayak gini? 3 tahun di rumah kalian, itu sudah lebih dari cukup. Sekarang semuanya cuma buat dia sendiri. Clara, kamu bisa sedekat ini sama Pak Kiano. Kenapa nggak dari dulu kamu cerita? Memangnya kamu peduli sama aku? Dan merhatiin keluargaku? Kamu kan gak percaya semua omonganku. Yudi, di matamu, aku ini cuma cewek yang bisa kamu injak-injak.
Aku juga gak bisa dibandingin sama Rani dan anak yang dia kandung. Iya kan? Maaf, aku salah. Kita pulang dulu, nanti aku jelasin semuanya. Tapi sekarang, kontrak lebih penting. Kamu bisa ngurus proyek ratusan triliun ini. Soalnya kamu dekat sama Pak Kiano. Ayo kita tanda tangan kontrak. Iya, Bu Clara. Kamu tahu, demi proyek ini, Pak Yudi udah kerja keras. Ayo tanda tangan kontraknya sekarang. Clara, dari dulu kamu bijak dan ngerti situasi. Kamu nggak bakal bikin sulit Yudi, iya kan? Clara, abis tanda tangan kontrak, aku janji kasih kamu kompensasi. Bu Clara, aku tahu kamu masih suka Pak Yudi. Pak Yudi buat kamu aja. Asal kami dapat proyek ini. Kami mau ngelakuin apapun yang kamu mau. Kak Rani, nggak perlu sampai ngalah gitu. Kamu kan lagi hamil anak kakakku. Gak apa-apa. Asal bisa dapat proyek, aku rela ngelakuin apa aja. Para hadirin, upacara penandatanganan proyek Liam akan kita mulai. Aku umumkan, acara tanda tangan hari ini dibatalkan. Mulai hari ini, grup Liam resmi membatalkan semua kerjasama dengan grup Juanda. Clara, kok kamu batalin proyeknya? Kamu masih marah dan mau bikin ribut? Ribut? Yudi, sampai sekarang kamu masih nggak percaya omonganku. Bu Clara, kalau gara-gara aku, kamu dendam ke Pak Yudi sampai ngebatalin acara penandatanganan. Sekarang aku minta maaf. Aku mohon, jangan batalin acara penandatanganan ini. Tanpa proyek ini, perusahaan Pak Yudi bakal bangkrut dan gak bisa IPO. Pak Kiano, tolong jangan batalin proyek ini. Iya Pak, kok ngebiarin cewek jalang itu ngomong sembarang di panggung, suruh dia turun. Kayaknya pelajaran yang kalian dapat masih belum cukup ya. Keputusan Clara itu keputusanku. Penandatanganan proyek Liam dibatalkan. Wah, Bu Clara hebat banget. Dia bisa mutusin proyek ratusan triliun dari grup Liam. Dia beneran putri kedua keluarga Sulis. Kalian semua pergi dari sini. Jangan pernah muncul di depan Clara lagi. Clara, ayo kita pulang. Ayah nungguin kita. Oke. Aduh, tanpa kerjasama dari grup Liam, tanpa proyek Liam, utang perusahaan kita gimana? Clara! Bisa nggak jangan cari masalah lagi? Grup Juanda benar-benar butuh proyek Liam. Terus kenapa? Memangnya apa hubungannya sama aku? Sana pergi. Clara nggak mau lihat kamu lagi. Pak Kiano, Clara itu istriku. Kami cuma lagi tengkar aja, lagian. Demi cewek yang sudah nikah, sampai batalin kerjasama itu nggak pantas kan? Yudi, kamu bilang kita udah nikah. Kamu lupa ya? 3 tahun ini kan kita nggak ada surat nikah. 3 tahun ini, tiap aku minta daftarin pernikahan kita, kamu selalu nolak pakai segala alasan. Kayaknya sekarang, aku malah harus berterima kasih. Tapi kita udah pesta nikah kan? Selama aku nggak setuju kamu pergi, kita tetap suami istri. Pak Yudi benar-benar nggak tahu malu ya. Sekarang Clara sudah bukan istrimu lagi. Tolong, jangan ganggu dia. Kalau enggak, jangan salahin aku kalau kurang ajar. Bu Clara, kamu beneran hebat ya. Bisa bikin Pak Kiano terpesona dan melindungi kamu. Clara, aku nggak setuju cerai. Kamu nggak boleh pergi sama cowok lain. Apapun masalahnya, kita obrolin di rumah aja. Ya? Kamu bener juga. Aku memang harus pulang. Ayo kita pulang. Kak Rani, bukannya kamu punya kerabat yang kenal Pak Kiano? Proyek kakakku juga dia bantuin kan? Coba minta kerabatmu bantu ngomongin. Iya Rani, cepat suruh kerabatmu ngomong ke Pak Kiano. Perusahaan Yudi gak boleh kehilangan proyek ini.
Proyek ratusan triliun ini aku kasih ke kalian semua karena Clara. Gak ada hubungannya sama orang lain. Karena Clara. Gak perlu banyak ngomong sama dia. Aku gak mau lihat dia lagi. Clara, aku gak tahu kalau proyek ini gara-gara kamu. Kok kamu gak bilang dari awal? Kalau kamu bilang, kita gak bakal kayak gini kan? Yudi, aku udah bilang dari dulu. Tapi kamu gak percaya sama aku. Clara, kalau kamu masih punya harga diri, cepat keluar dari keluarga Juanda. Kamu suruh aku keluar. Kalau bukan gara-gara bantuan kakakku, memangnya grup Juanda bisa sampai kayak gini? Kalau bukan dari kakakku, memangnya kalian bisa dapat proyek Liam? Sudah lama hidup enak, makanya kamu jadi bodoh ya. Selama ini keluargamu bangkrut, kamu tinggal di rumah kami, makan sama keluarga kami, barang-barangmu juga dari keluarga kami. Keluarga kami yang nanggung barang kotor kayak kamu. Udah mending kami usir baik-baik. Dasar cewek jalang, masih punya malu gak sih? Beraninya mukul aku. Clara, udah jangan bikin masalah lagi. Cukup! Clara, kita udah bersama 3 tahun. Jangan bikin masalah di sini. Bisa nggak pikirin aku sekali ini aja? Aku gak pernah mikirin kamu. Kalau bukan gara-gara aku, kamu cuma kepala pabrik. Mana bisa punya perusahaan ini? Kalau bukan gara-gara aku, kamu gak bisa dapat proyek Liam. Semua ini dari aku. Semua ini dari usahaku sendiri. Proyek Liam itu Rani yang dapetin buat aku. Clara, kamu gak tahu malu ya? Ayo pergi. Clara! Jangan pergi! Clara, keluarga Juanda udah nyakitin kamu selama 3 tahun ini. Gak boleh dibiarin. Aku bakal bikin keluarga Juanda hilang dari kota Jili. Kak, gak usah dibantu pun. Grup Juanda bakal bangkrut. Gak usah ngotorin tangan. Clara, lupain dia. Biar aku yang lindungin kamu. Kakak ngomong apa sih? Aku punya tangan dan kaki. Aku bisa lindungin diri sendiri. Kak, lihat dia. Jelas-jelas dia nggak peduli sama kakak. Di depan kakak dia kabur sama cowok lain. Yara, cukup! Kalau bukan gara-gara kamu yang ngehina Clara, dia nggak bakal marah kayak gitu. Kamu juga. Coba jelasin ke aku. Pak Kiano bilang proyek itu nggak ada hubungannya sama kamu. Jawab! Jangan-jangan kamu masih bohongin aku. Nah, cewek jalang ini memang mau bohongin kamu. Rani, kamu sudah bikin kami celaka. Iya, dia itu cuma penyanyi bar. Mana mungkin punya kerabat kenalan Pak Kiano. Padahal keluarga kita percaya kamu, tapi kamu bohongin kami. Pak Yudi, aku nggak sengaja bohongin Bapak. Aku terlalu cinta sama Bapak. Aku mau ada di sisi Bapak. Bapak maafin aku kan? Maafin kamu? Clara yang bantu aku untuk proyek ratusan triliun. Tapi gara-gara kamu semuanya hilang. Mana mungkin aku maafin kamu? Iya, semua ini salahku. Aku memang bohongin Bapak. Tapi aku cuma mau tetap di sisi Bapak. Aku nggak kayak Clara. Dia genit di luar sana. Dia juga selingkuhin Bapak. Aku kasihan sama Bapak. Makanya aku berharap Bapak bisa cepat cerai. Kamu masih nggak ngaku? Masih mau fitnah Clara? Aku nggak bohong. Waktu nyanyi di bar, aku lihat dia tidur sama cowok lain. Hah? Apa? Aku takut bakal ganggu Bapak. Jadi aku nggak berani bilang. Status Pak Kiano juga tinggi gitu. Dia pasti nggak bakal suka cewek kayak Clara. Dia cuma main-main sama Clara. Tunggu aja dia bosan. Pasti bakal ninggalin Clara. Tanpa Clara, proyek ini bakal jadi punya Bapak. Iya, Kak Rani emang benar. Sekarang Clara bisa bohong, tapi nggak bisa selamanya. Nanti begitu Pak Kiano tahu yang sebenarnya, pasti Clara ditinggalin. Iya,
Cewek kayak Clara pasti dapat balasan. Lihat saja nanti. Pak Yudi, kalau Bapak masih suka Clara, tinggalin aja aku dan anakku. Balik aja ke Clara. Aku nggak bakal kayak dia yang terus deketin Bapak. Asal Bapak sesekali datang jenguk kami itu udah cukup. Perutku. Kamu kenapa? Aku tahu Bapak masih peduli sama aku. Sebenarnya masalah hari ini bukan salahmu juga. Clara yang keterlaluan. Malah bilang aku nyelingkuhin dia. Dia juga tega ngerusak kerja sama ini. Aku nggak bakal biarin dia. Ayah. Clara? Akhirnya kita ketemu juga. Ayah kangen banget loh. Sini, ayah mau lihat. Clara, ayah sudah dengar soal kamu dan Yudi. 3 tahun ini kamu menderita. Beraninya keluarga Juanda itu nyakitin anak sayangan ayah. Gak bisa dimaafin. Ayah, gak usah marah gara-gara mereka. Aku udah putus hubungan sama mereka kok. Ayah, acara tanda tangan kontrak tadi pasti bakal cepat nyebar. Kalau sudah begitu, gak ada yang mau kerja sama lagi sama grup Juanda. Keanu, bagus sekali. Clara, kamu sudah pulang. Sekarang kamu mau jalan-jalan kemana? Gimana kalau liburan ke pulau punya ayah? Ayah, 3 tahun ini aku ngasih segalanya buat Yudi. Sampai aku gak kerja juga. Sekarang aku mau jadi diriku sendiri. Clara, kalau mau balik ke kantor, posisi CEO grup Liam bakal jadi punyamu. Enggak, grup Liam bisa sejauh ini gara-gara kakak. Aku gak pantas dapet itu. Aku mau buktiin sendiri, bisa beresin proyek Liam yang kakak kasih ke aku. Oke, setuju. Tenang aja, anak kita sehat. Pak Yudi, grup Liam sudah resmi mengumumkan pemutusan kerja sama kita. Tanpa dukungan teknologi mereka, jalur produksi kita pasti berhenti. Aku tahu. Aku suruh kamu pantau perkembangan grup Liam. Gimana hasilnya? Ada info, grup Liam bilang mau bikin konferensi investasi di Hotel Heli. Mereka mau milih mitra baru buat proyek Liam. Jadwalnya sebulan lagi, Pak. Bagus. Kayaknya Pak Keanu udah bosan sama Clara. Asal kita datang dengan niat baik, kita pasti bisa rebut proyeknya. Aku balik ke kantor dulu. Kamu pulang sendiri ya. Cewek sialan, aku hancur gara-gara kamu. Jangan teriak, ikut aku. Semua gara-gara kamu. Aku sampai dipecat dari grup Liam. Semua pesaingku dulu, sekarang malah ninggalin aku. Sekarang di seluruh provinsi selatan, nggak ada tempat buat aku. Pak Siro, tolong ampuni aku. Aku juga korban. Aku mana tahu kalau Clara bisa deketin Pak Keanu. Aku jadi kayak ini. Gara-gara kamu. Kamu nyuruh aku bebasin kamu. Pak Siro, perusahaan suamiku juga bangkrut gara-gara Clara. Clara itu musuh kita berdua. Kalau kita jatuhin dia, kamu bisa balik ke grup Liam. Perusahaan suamiku juga masih bisa diselamatin. Clara. Rencanamu gimana? Bagus. Kali ini, aku pasti bikin dia sengsara. Tapi, sebelum balas dendam ke Clara, kamu harus bikin aku nggak marah lagi. Rani, kamu bilang kamu cinta Yudi kan? Semuanya demi dia. Tapi aku lihat kamu juga mau tidur sama cowok lain. Anak di perutku ini bukti cintaku ke dia. Aku boleh tidur sama cowok lain, tapi nggak mungkin aku hamil anak orang lain. Termasuk kamu. Kalau rekan kerjaku sehebat kamu, kita pasti bisa hancurin nama baik Clara supaya dia dibenci semua orang. Clara, kamu udah biasa di sini? Kok mereka datang juga? Kiara, jaga sikapmu. Jangan kayak waktu itu. Iya kak, kali ini aku bakal sopan. Aku suruh orang usir mereka ya? Gak usah. Proyek Liam gak bakal dikasih ke mereka. Oke,
Kalau gitu kamu siap-siap dulu. Acara konferensi malam ini, aku kasih ke kamu. Clara, kamu ini kayak hantu gentayangan ya. Di konferensi investasi kali ini, aku nggak bakal biarin kamu ngerusak kesempatan Pak Yudi. Aku bikin reputasimu hancur. Pak Yudi, aku nggak enak badan. Aku ke kamar mandi dulu. Pak Kiano. Bukannya aku udah bilang jangan muncul di depanku lagi. Apalagi ganggu Clara. Pak Kiano, Clara itu istriku. Aku tahu soal dia. Waktu acara penandatanganan itu, kamu yang ditipu. Iya, udah sebulan lebih. Aku yakin Pak Kiano udah tahu siapa dia sebenarnya. Jadi ninggalin dia kan? Yudi, katamu, kamu tahu Clara. Kamu tahu apa? Keluarganya bangkrut. Nggak punya apa-apa. Dia kelihatannya baik, tapi aslinya suka ngegodain cowok. Waktu aku tahu, aku langsung usir dia. Dia bergabung sama cowok supaya kelihatan hebat. Pak Kiano, cewek kayak gitu nggak pantas buat bapak. Yudi, kamu itu buta ya? Iya, Pak Kiano, benar. Aku memang buta. Sampai bisa jatuh cinta sama dia. Cewek ini kok masih bisa sama Pak Kiano? Clara, kamu kok di sini? Dia penanggung jawab utama konferensi investasi. Kok kamu tanya kenapa dia di sini? Clara, kamu penanggung jawab utama acara ini? Kok nggak bilang sih? Maaf ya, aku salah paham. Jangan mikir aneh-aneh. Yudi, jadi selama ini di matamu aku cuma cewek kayak gitu. Aku nggak bakal ngasih kamu proyek Liam. Clara, jangan salahin aku. Yudi terus ngejar kamu. Cuma dengan cara ini, kamu bisa lepasin dia. Pak Kiano, cewek kayak gini, kok masih dipelihara? Dari statusnya, kamu nggak takut jadi bahan omongan dan bikin nama grup Liam jadi buruk? Nama grup Liam jadi buruk? Yudi, 3 tahun lalu, kalau bukan gara-gara dia rela ninggalin semua demi orang yang dia cintai, sekarang posisi CEO grup Liam pasti jadi punya dia. Pak Kiano, maksudnya apa? Clara, aku nggak nyangka kamu masih bisa bertahan di sisinya. Kamu hebat juga ya. Aku ini hebat, tapi masih kalah sama kamu. Kasus penculikan 3 tahun lalu sudah kebongkar. Tapi Yudi masih aja biarin kamu di sisinya. Video di internet itu, kamu yang sebarkan? Kamu yang hancurin hubunganku dan Pak Yudi. Gara-gara kamu aku hampir diusir. Sekarang aku ngerti, kamu masih cinta Pak Yudi. Cinta sama dia? Aku bisa nebak. Pikiranmu itu, cewek murahan kayak gitu itu. Kayak anjing penjilat yang selalu buntutin Pak Yudi. Bener ya, di hati Pak Yudi cuma ada aku. Dia nggak bakal balikan sama cewek murahan kayak kamu. Dasar jalan, beraninya nampar aku. Memangnya kenapa? Jaga mulutmu ya, kalau enggak, lihat-lihat kamu, aku bakal nampar kamu. Clara, aku bikin kamu terima akibat dari nampar aku. Oh ya? Jalan. Akhirnya kamu jatuh ke tanganku. Tenang aja, Kak Siro bakal puasin kamu. Ini balasan soalnya kamu bikin aku dipecat dari grup Liam. Siro, kamu mau apa? Kamu suka ngegodain cowok kan? Nih, aku bantuin kamu. Cowoknya udah aku siapin. Pak Siro hebat loh. Nikmatin aja ya. Rani, dasar jalan. Pak Siro, aku serahin dia ya. Aku panggil yang lain buat kesini juga. Hari ini konferensi investasi grup Liam. Gimana kalau orang lain tahu kamu lagi tidur sama cowok? Aku penasaran.
Lihat ekspresi Pak Yudi dan Pak Kiano waktu lihat ini. Rani, jalan. Teriak aja. Sampai serak juga percuma. Siro jangan. Siro jangan. Gak enak. Panas. Mereka ngasih aku obat. Bikin nama baikmu hancur. Minggir kamu. Aku ini putri kedua keluarga Sulis. Minggir. Putri kedua keluarga Sulis? Kalau gitu aku Kiano. Pak Kiano, maksud Bapak apa? Maksudku itu, Clara itu lebih tinggi dari yang kamu kira. Pak Kiano, konferensi investasi sudah mau dimulai, tapi Bu Clara tidak ketemu. Maaf, nomor yang Anda tuju. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Nggak bisa dihubungi. Mungkin ada sesuatu. Cepat cari dia! Baik, Pak. Pak Kiano, ada apa? Yudi, kalau Clara kenapa-napa, aku gak bakal maafin kamu. Minggir kamu. Jalan, balik sini. Jalan, mau kabur kemana? Hari ini kamu gak bakal bisa kemana-mana. Balikin aja. Lepasin. Lepasin. Clara, kamu ngapain? Hari ini acara konferensi investasi grup Liam. Kamu malah godain cowok di sini. Gak tahu malu ya? Siro, kamu ngapain? Pak Yudi, aku gak ngapa-ngapain. Aku cuma disuruh Rani. Minggir. Clara, waktu itu Rani bilang, kamu sering godain cowok, tapi aku masih gak percaya. Tapi sekarang aku lihat sendiri. Kamu mau bilang apa lagi? Minggir. Minggir, minggir. Kamu segitunya benci aku. Kamu mau disentuh cowok lain, tapi gak mau aku sentuh. Kamu kenapa? Dikasih obat ya? Rani. Mustahil. Pak Yudi, aku gak ngapa-ngapain. Aku cuma disuruh Rani. Jangan-jangan beneran Rani. Lepasin aku. Yudi, lepasin aku. Kamu dikasih obat. Meski 3 tahun ini, aku ngerasa kamu kotor dan gak mau nyentuh kamu. Sekarang, aku bakal nahan dan bantu kamu beresin ini. Aku gak bakal biarin kamu. Yudi, minggir. Jangan. Clara, udah kayak gini, jangan nolak aku lagi. Aku cuma mau bantu kamu. Meski harus mati pun, aku gak perlu bantuanmu. Minggir. Yudi. Yudi, sampai sekarang kamu masih jijik sama aku. Clara, maaf. Tadi aku nggak tahan. Ayo kita lanjutin. Clara masih di sisi Pak Kiano. Konferensi investasi juga dikasih ke dia. Aku harus taklukin dia, biar dapat proyeknya. Clara, sebenarnya aku masih cinta kamu. Aku tahu kamu juga masih sayang aku. Kamu marah soalnya aku nggak tidur sama kamu 3 tahun kan? Sekarang, aku bisa nurutin kemauanmu. Yudi, kamu pikir aku masih kayak dulu? Bisa ditipu? Sekarang kamu bikin aku beneran jijik. Demi kontrak proyek kamu pakai segala cara. Minggir! Tapi bisa bantu netralin obatnya. Kamu pasti maafin aku. Yudi, jangan. Yudi, minggir. Kamu dengarkan? Dia suruh kamu minggir. Clara, kamu gak apa-apa? Yudi! Kamu apain dia? Pak Kiano, dia dikasih obat. Aku cuma mau nolong dia. Nolong dia? Kalau ada kamu, Clara pasti selalu celaka. Kamu cuma bisa nyelakain dia. Bawa aku pergi. Oke, aku bawa kamu pergi. Pak Kiano, dia itu istriku. Cuma aku yang bisa nolong dia. Kamu mau apa? Diam kamu! Kamu gak pantas bilang dia istrimu. Kalian nikah 3 tahun tapi dia menderita.
Kalau kamu gak ngehargain dia, orang lain yang ngehargain dia. Ayo kita pergi. Satu lagi. Yang mau aku lakuin ini bukan urusanmu. Tunggu aja. Grup Juanda pasti bangkrut. Maaf ya, aku hampir bikin kamu celaka lagi. Panas banget. Tolong aku. Clara, lihat aku ini siapa? Kian. You got that special touch, like devil stepping on broke shorts. Just my world, yours, my cure. Clara, udah bangun ya? Gimana? Kok aku di rumah sakit? Kalau nggak aku bawa ke rumah sakit. Tadi malam kamu... I tried so hard and got so far. In the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. In the end, it doesn't even matter. Lagi mikir apa sih? Aku ini bukan Yudi. Aku nggak bakal manfaatin kamu. Cuma pas waktu sadar, aku baru mau... Kakak bilang apa? Clara, aku suka kamu. Leo, kenapa kesini? Pak Kiano sudah sadar dia ditipu. Terus mau kerja sama lagi sama kamu. Gak usah mimpi. Pak Kiano suruh aku ngasih ini. Lihat baik-baik. Ini bukti istrimu selingkuh sama Siro. Dan foto-foto ini adalah foto dia dan cowok lain. Selama dia kerja di hotel dan bar. Coba Bapak lihat dengan baik-baik. Aku sebenarnya kasihan sama kamu. Dan dengar Pak, aku kasih tahu satu lagi. Sebenarnya Rani itu cuma penyanyi bar yang datang dari desa. Gak ada latar belakang apapun. Penculikan 3 tahun lalu. Juga dia yang diperkosa sama penculik. Pikirin sendiri. Saya pamit dulu. Clara. Aku salah nilai kamu. Clara, kamu di mana? Ayo jawab teleponnya. Clara, aku suka kamu. Kak Kiano, hubungan kita... Aku tahu. Clara, aku tahu aku cuma anak angkat ayahmu. Tapi aku udah suka sama kamu sejak 3 tahun lalu. Waktu itu aku udah mau bilang. Tapi waktu urusanku selesai, kamu malah nikah sama Yudi. Clara, kasih aku satu kesempatan lagi ya. Dia masih mau ganggu kamu. Tenang aja. Aku udah nggak peduli sama dia. Waktu proyek Liam selesai, kita liburan ke pulau ayah. Kamu mau kan? Oke. Clara. Ini cuma kesalahan kecil. Kamu segitunya benci sama aku ya? Yudi, hari ini Rani periksa dokter. Kok kamu masih kerja sih? Sana temenin dia ke rumah sakit. Dia mau periksa kandungan. Apa urusannya sama aku? Kamu gila ya? Kok ngomong gitu sih? Ibu, gak apa-apa. Pak Yudi sibuk, gak ada waktu. Aku bisa ke rumah sakit sendiri kok. Gak boleh. Kamu hamil cucu keluarga Juanda. Sesibuk apapun, jangan cuekin anakmu sendiri, Yudi. Hari ini, kamu harus temenin Rani ke dokter. Rani, sampai kapan kamu mau bohongin aku? Kamu tidur sama banyak cowok. Memang anak itu beneran anakku? Pak Yudi, Bapak bilang apa sih? Clara lagi yang bohongin kakak ya? Dia itu penipu murahan. Jangan percaya sama dia. Sudah kayak gini. Masih mau pura-pura.
Apa harus aku tunjukin buktinya? Apa aku harus tunjukin buktinya? Kakak kenapa? Rani, ternyata kamu tidur sama banyak cowok. Dasar jalan. Kak Rani, kok kayak gitu? Enggak gitu, itu fotonya diedit. Semuanya palsu. Rani, dasar cewek murahan. Aku udah tahu semuanya. Kamu itu cewek dari desa, nggak punya uang dan koneksi. Bisanya cuma andalin pria. Soal penculikan 3 tahun lalu itu juga benar. Waktu konferensi investasi, kamu udah ngasih obat ke Clara. Apa? Yudi, omonganmu itu beneran? Dasar Rani, cewek murahan, cewek rendahan. Kamu udah nipu kami. Kalau bukan gara-gara kamu, aku udah dimaafin Clara. Proyek Liam juga udah di tanganmu. Enggak gitu. Pak Yudi, aku cuma terlalu cinta Bapak. Aku nggak mau ditinggalin Bapak. Meski nggak ada proyek dan usahamu bangkrut, aku bakal tetap di sisi Bapak. Dasar jalan, kamu bikin perusahaan kakakku hancur. Masih berani bilang cinta sama dia. Aku beneran cinta Bapak. Tolong maafin aku. Cewek kayak kamu, nggak pantas aku maafin. Aku udah buta. Bisa percaya kamu 3 tahun ini. Di sana pintu keluarnya. Cepat. Pergi dari sini. Aku juga salah. Selama ini aku nggak ngelihat jati diri kamu. Kamu bohongin kami sampai kami juga nindas Kak Clara dan ngusir dia. Benar-benar menyedihkan. Kalau bukan gara-gara kamu, sekarang Clara pasti masih ada di rumah kami. Dia anak baik dan juga anak berbakti. Dia jauh lebih baik dari kamu. Tapi aku malah ngusir dia. Aduh. Iya, Kak Clara juga baik sama aku. Dia sering banget ngalah dan mau bantu aku. Habis aku usir cewek murahan ini, aku mau cari Clara lagi. Dia pasti mau maafin aku. Gak bisa. Aku harus rujuk sama dia. Iya, Kak. Kalau kakak mau rujuk sama Kak Clara, proyek Liam pasti buat kita lagi. Gak bisa. Pak Yudi, jangan cari Clara lagi. Aku gak bisa hidup tanpa Bapak. Kalau kamu itu nggak hamil, aku pasti udah penjarain kamu. Jangan, Pak Yudi. Aku mohon. Aku mohon. Demi anak kita. Bapak mau maafin aku kan? Lepas! Kamu cewek paling kotor yang pernah aku temui. Anakku. Anakku. Nak, apa benar Clara tinggal di rumah ini? Iya, dia tinggal di sini. Bagus, kita kesini buat minta maaf ke Clara dan ajak dia pulang. Kiara, nanti yang sopan ya. Waktu ketemu Clara, kamu langsung minta maaf, ngerti? Iya, Bu. Aku udah bikin surat permintaan maaf. Kalian siapa? Ada urusan apa? Halo, aku suaminya Clara. Aku mau jemput dia. Ibu Clara sudah pergi. Sudah lama tidak pulang. Sudah pergi? Sudah beberapa hari nggak pulang. Kak, pasti Kak Clara kecewa sama kakak. Makanya dia sakit hati dan pergi dari kota Jili. Dia pergi kemanapun. Pasti aku cari. Dan tunggu dia balik. Seumur hidupku, aku cuma mau nikah sama dia. Lihatlah anak kesayangan ayah, tinggal di keluarga Juanda. Sampai sekurus ini. Kiano, aku titip Clara ke kamu ya. Jagain dia baik-baik. Iya ayah, tenang aja. Aku janji bakal jagain dia. Ayah mau nemenin pamanmu, main catur dulu. Kalian ngobrol aja. Hah? Aku antar kamu keliling ya. Abis ninggalin Yudi, aku baru sadar. Hidup bisa seindah ini. Rasanya bebas dan nyaman. Yudi, kita gak usah ketemu lagi. Clara, lihat ini.
Berita dalam negeri. Teman-teman, bisa bantu aku cari Clara? Claraku hilang. Teman-teman, bisa bantu aku cari Clara? Claraku hilang. Nomornya nggak aktif. Dia juga nggak balas chatku. Aku khawatir sama dia. Aku mau dia balik ke aku. Pak Yudi, bukannya Bapak sudah cerai dari Bu Clara dan nikah sama Bu Rani? Iya Pak Yudi, bukannya Bapak ya yang ngusir dia dari rumah? Aku salah. Semua gara-gara Rani. Dia ngerusak hubungan kami. Dia juga bohongin aku. Katanya dia yang bantu aku dapetin proyek Liam yang nilainya ratusan triliun. Sebenarnya itu semua dari Clara. Di hati Clara masih ada aku. Clara masih cinta aku. Kalian bisa bantu aku? Tolong bantu aku cari Clara. Aku mohon. Hei Rani, dasar jalan. Kamu bikin anakku menderita. Pergi dari keluarga Juanda. Kami gak mau menantu kayak kamu. Semua gara-gara kamu. Bikin kakakku gagal dapat proyek triliunan. Semua mitra kerja batalin kerjasama. Perusahaan kami gak bisa IPO. Bentar lagi bangkrut. Semua gara-gara kamu yang bawa sial. Dasar jalan, sekarang baru nyesel. Dulu nangis-nangis minta aku nikah ke keluarga Juanda. Kalian pakai segala cara buat ngusir Clara. Kalau bukan gara-gara kamu, pasti hubunganku dan Kak Clara akur banget. Waktu itu, aku cuma kasihan lihat kamu hamil. Makanya aku bolehin masuk keluarga kami. Siapa sangka ternyata kamu cewek murahan tidur sama banyak cowok. Menurutku, anak di kandunganmu itu bukan cucuku. Harus digugurin. Iya, anak itu nggak boleh dilahirin. Ayo kita ke rumah sakit. Ayo. Lepasin aku. Clara. Kamu di mana? Clara, kamu di mana? Clara. Bapak minum banyak banget. Minggir. Pak Yudi, proyek Liam bukan salahku. Aku cuma mau ada di sisi Bapak. Semua salah Clara. Dia nggak peduli masa lalu. Dia nggak ngasih proyeknya. Udah kayak gini, masih mau fitnah Clara? Jalan! Iya, aku jalan. Aku tidur sama banyak cowok. Tapi Bapak juga nggak lebih baik. Bapak yang udah usir Clara. Bapak yang hancurin kebahagiaan Bapak sendiri. Diam kamu! Kalau anak itu udah lahir, aku nggak bakal biarin kamu. Minggir! Clara, lihat ini. Berita dalam negeri. Bisa bantu aku cari Clara? Dia terus nyariin kamu. Ngapain nunjukin ini? Kakak nggak takut kalau aku nerima permintaan maafnya? Enggak. Kakak percaya kamu. Clara, kakak mau minta maaf soal satu hal. Apa? Kakak mau ngaku kalau di kasus penculikan 3 tahun lalu itu, kakak yang minta bantuanmu. Waktu itu kakak pikir semua pasti aman terkendali. Tapi siapa nyangka, pernikahanmu malah hancur. Kalau disakiti terus aku ninggalin dia, berarti pernikahan itu udah nggak layak buat dipertahankan. Tenang aja. Lain kali, kakak lindungin kamu. Clara. Clara. Aku salah. Kamu cewek paling suci. Maafin aku ya. Rumahku dan semua hartaku buat kamu. Udah selesai belum? Belum.
Aku udah ngusir Rani. Aku cuma mau anaknya. Biar dia Lahiran dulu. Nanti aku habisin dia. dan balas dendam buat kamu. Tapi kamu balik ya, terus kita langsung nikah. Aku angkat telepon ini cuma mau bilang. Kalau kamu ini kayak permen karet. Nempel terus ke aku, jijik banget. Sejak aku tahu soal kamu dan Rani, aku udah putusin. Gak bakal maafin kamu. Lupain aja aku. Clara, ibu benar-benar udah ngaku salah. Tolong maafin kesalahan Yudi ya. Dia mau bunuh diri waktu kami gak lihat. Kak Clara, aku Kiara. Aku yang bikin kakak marah. Kakak orang yang baik. Maafin aku ya. Lihat apa? Kau senyum-senyum. Ayo buka mulut. Pengumuman waktu itu masih ada. Katanya Rani satu-satunya menantu. Tapi sekarang malah dicelakai sejalak itu. Sampai perusahaannya bangkrut. Pak Yudi, Rani, jangan ganggu kami lagi. Ini syukuran 100 hari anak kakakku, gak ada hubungannya sama kamu. Karena bayi ini, aku mau maafin kamu. Pergi. Jangan ganggu aku lagi. Pak Yudi, kamu kok jahat banget. Aku ini ibu dari anakmu. Masa syukuran anak kita aja kamu ngelarang aku datang? Pak Yudi, semua keluarga dan teman bakal datang. Aku harus muncul, biar semua orang pikir aku ini istrimu. Kalau gitu, dia pasti mau nikahin aku. Kamu nggak pantas. Begitu acara syukuran ini selesai, aku bakal cari Clara. Aku bakal bawa dia pulang. Kalau perlu, sambil berlutut supaya dia mau balik sama aku. Pak Yudi, aku udah lahirin anakmu. Tapi kamu masih aja mikirin Clara. Aku ini kurang apa? Ayo pengantin baru, senyum dong. Kamu nggak bakal bisa dibandingin sama dia. Bagus. Coba aku lihat. Makasih. Makasih ya. Kamu cantik banget. Aku tahu. Temanku datang tuh. Aku kesana dulu ya. Iya. Clara. Clara. Ini kamu. Kok nggak hubungin aku? Kamu tahu nggak setahun ini hidupku kayak apa? Yudi, kita udah cerai. Aku sama sekali gak peduli. Hidupmu setahun ini. Clara. Kamu kemana aja? Aku udah cari-cari kamu. Aku takut kamu susah makan. Sampai gak bisa tidur. Dulu itu salah aku, maafin Yudi, aku. jangan deket-deket. Badanmu kotor. Kamu itu cowok yang udah bener-bener bikin aku jijik. Tapi aku masih mencintaimu. Tahu nggak menderitanya aku setahun ini? Clara, aku dibutain oleh Rani. Aku udah nuduh kamu. Aku nyesal. Aku nggak ngehargain kamu. Ayo Clara, pulang. Kak Clara, aku juga tahu aku salah. Kakakku nggak pernah nikah resmi sama Rani. Asal kakak mau balik, kakakku pasti langsung nikahin kakak. Iya, Clara. Ayo kita rujuk. Kita ke catatan sipil. Aku janji bakal jadi suami yang baik. Kak Clara, kok kakak pakai gaun pengantin? Iya. Kok pakai gaun pengantin? Hari ini aku nikah. Yudi, mulai sekarang, jangan muncul di hidupku lagi. Enggak. Enggak mungkin. Clara, kamu pasti bohong. Kamu pasti bohong kan? Yudi, udah lama, tapi kamu masih egois ya? Clara, jangan bercanda lagi ya. Aku memang salah. Aku tahu kamu masih mencintaiku. Aku gak tahan lagi. Aku beneran nyesel. Iya benar. Clara, Yudi
Yudi sudah sadar kalau dia salah. Dia mau balik sama kamu lagi. Ingat, jangan asal nikah sama orang. Nanti kamu tersiksa. Aku nggak bercanda. Hari ini aku beneran nikah. Clara. Aku tahu aku salah. Kasih aku satu kesempatan lagi ya. Kakak. Kak, meskipun hari ini kakak beneran nikah, kakak masih bisa kabur. Cowok sehebat kakakku sekarang udah sulit dicari. Keluarga kami memang lagi jatuh. Tapi kakakku pasti bisa bangkit kembali. Clara, aku nggak bakal nganggap kamu nggak berguna. Aku nggak bakal hina kamu miskin lagi. Asal kamu mau kabur, kita langsung ke catatan sipil. Clara, ayo kita nikah. Mau ya? Yudi, kok kamu bisa mikir kalau aku mau balik lagi ke kamu? Ini surat nikahku. Gak mungkin. Clara, kamu pasti bohong. Aku udah tahu aku salah. Jangan begini ya. Yudi, udah lama, tapi kamu masih sama aja. Kamu lihat poster di depan pintu? Itu suamiku. Tinggi dan ganteng. Dia juga perhatian sama aku. Yang paling penting, kami saling percaya. Yudi, kamu itu cuma cowok brengsek. Mana pantas aku pikirin lagi. Clara, aku tahu kamu masih mencintaiku. Cowok lain gak bisa ngasih yang kamu mau. Tapi aku bisa. Siapa bilang aku nggak bisa ngasih dia hidup yang layak? Wah, kamu Pak Yudi dari keluarga terhormat kan? Katanya perusahaanmu sudah bangkrut. Syukuran anak pun harus pinjam uang ya. Kok masih sempat untuk godain istriku? Bukannya itu CEO grup Liam putra keluarga Sulis. Kok dia bisa nikah sama Clara? Pak Kiano kan orang terkaya di Provinsi Selatan. Pak, Clara itu kan cuma janda, Pak. Gak pantas sama Bapak. Di mata kalian mungkin dia nggak berharga. Tapi di mataku, dia paling bersinar. Harta paling berharga yang mau aku lindungi. Kok kalian bisa bareng? Sampai bisa nikah? Clara, hubungan kita selama 3 tahun. Mau kamu tinggalin? Begitu aja. Yudi, kamu selalu bilang kamu cinta dia. Tapi 3 tahun nikah, tiap hari kamu selingkuhin dia. Kamu gak pantas dapetin dia. Tempat ini gak terima tamu. Silahkan kalian pergi. Keluarga Sulis sudah bangkrut dari lama. Kok dia masih bisa nikah sama orang kaya kayak Kiano? Bentar. Marga mereka sama-sama Sulis. Marga mereka sama-sama Sulis. Clara, ada apa ini? Masih ingat nggak dulu aku pernah bilang, dia adalah anak angkat laki-laki ayahku. Sebenarnya aku mau cari kesempatan buat ngenalin kalian. Tapi gara-gara keluarga Sulis bangkrut, kalian takut aku ngambil uang kalian buat bantu kakakku. Kamu lupa? Kamu bilang kakak angkat. Iya. Tapi sekarang, dia itu suami. Jadi dia itu kakak angkatmu. Kamu adiknya Pak Kiano. Artinya kamu itu putri kedua grup Liam. Kamu putri kedua grup Liam. Kak Clara, kamu putri kedua grup Liam. Kok kamu gak bilang dari dulu? Kalau kami tahu siapa kakak, kami gak bakal ngusir kakak. Jadi maksudmu, semua ini salahku. Kalian aja yang mata duitan. Kalian pikir keluargaku bangkrut, jadi selama di rumah kalian, gak ada yang menganggap aku manusia. Kalian sama sekali gak pernah percaya omonganku. Gak mungkin.
Jadi kamu putri kedua grup Liam. Clara putri kedua grup Liam? Gak mungkin. Gak mungkin. Kamu bisa dapat semua yang bagus. Kok aku enggak? Ternyata keluargamu gak bangkrut. Kamu bohongin aku ya? Aku nggak pernah bilang keluargaku bangkrut. Kamu pernah mikir nggak? Kok bisnismu selama ini selalu lancar? Memangnya siapa yang bantu kamu? Yudi, kamu memang ditakdirin jadi cowok yang selalu miskin. Kamu nyanyain kesempatan yang aku kasih. Semua punya keluarga Juanda. Itu dari kamu. Maaf, aku nggak ngehargain kamu. Dan aku nyuekin kamu. Ternyata kita selama ini memang buta. Kita ngusir Clara kayak gitu. Sayang, acara pernikahannya udah mau mulai. Oke, ayo kita jalan. Clara! Clara! Pak Yudi, syukuran anak kita udah mau mulai. Ayo pulang. Minggir! Gara-gara kamu, Clara pergi. Aku nggak mau ketemu kamu lagi. Pergi! Pak Yudi, Pak Yudi, kakakku suruh kamu pergi. Gak denger ya? Minggir. Dasar jalak. Clara! Clara! Sayang, fokus ya. Jangan mau diganggu oleh suara-suara orang lain.